Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Melania Octaviana Bena. Saya mahasiswi Prodi PGSD semester 2 dengan NIM 202102036. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 secara garis besar. Baik, kita langsung pada pertemuan yang pertama, yaitu hakikat dan jenis karya ilmiah. Hakikat karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil penelitian dan pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah. Yang berikut, jenis karya ilmiah. Karya ilmiah itu ada berbagai jenis ilmiah. Ada banyak sekali contohnya. Di sini saya mengambil 5 contoh dari karya ilmiah. Mulai dari yang pertama, yaitu artikel ilmiah. Artikel ilmiah juga masuk ke dalam kategori karya tulis yang sifatnya ilmiah, sesuai dengan namanya. Artikel ini sendiri merupakan tulisan yang berisi tentang opini dan penulisannya yang didasarkan pada suatu peristiwa. Jadi artikel ilmiah ini ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada, tidak mengada-ngada, karena dalam penulisannya itu dibutuhkan bukti dan juga dibutuhkan pengamatan atau terjun langsung ke lapangan supaya bisa mengetahui pokok masalah atau objek yang hendak kita tulis. Yang kedua adalah makalah. Makalah adalah karya tulis yang isinya mengulas mengenai data di lapangan yang sifatnya empiris. Yang sifatnya empiris itu kurang lebih sama dengan artikel ilmiah. Bersifat empiris berarti sesuai dengan fakta yang ada, tidak mengada-ngada. Pastinya disajikan dalam bentuk data yang jelas dan juga sebuah pengamatan yang jelas pula. Yang ketiga adalah tesis. Tesis merupakan salah satu karya ilmiah yang wajib disusun oleh mahasiswa di program magister atau S2. Jadi tesis ini kurang lebih seperti skripsi, tetapi tingkatannya itu tuh lebih di atas skripsi karena ini tuh disusun oleh magister atau mahasiswa S2. Yang berikutnya lagi adalah skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditunjukkan untuk mahasiswa magister atau S1. Maka untuk mahasiswa S1 wajib menulis atau menyusun skripsi. Jadi mengapa penulisan skripsi itu sangat penting? Karena pada saat ujian akhir nanti mahasiswa akan diminta untuk menulis skripsi, sehingga pada akhirnya itu mahasiswa tidak akan kebingungan bagaimana cara menyusun skripsi karena sudah kita pelajari semuanya dari awal, sehingga pentingnya pelajaran karya ilmiah ini bagi mahasiswa di semester-semester awal. Berikutnya tentang disertasi. Disertasi adalah karya tulis yang disusun dari temuan original dari penulis melalui kegiatan-kegiatan penelitian. Baik, itu tadi pertemuan yang pertama tentang hakikat dan jenis karya ilmiah. Kita lanjut pada pertemuan yang kedua tentang sistematika dan komponen-komponen karya ilmiah. Seperti hal-hal lainnya, karya ilmiah juga memiliki sistematika dan komponen-komponen karya ilmiah yang harus dipenuhi atau langkah-langkah yang harus dibuat dalam proses penyusunannya. Jadi, sistematika penulisan karya ilmiah ini, yang pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan ini adalah di dalam pendahuluan itu biasanya berisi tentang latar belakang masalah, tujuan, dan sebagainya. Di sini untuk menjelaskan garis besar dari tulisan yang kita buat. Yang kedua adalah teori. Yang ketiga adalah data. Seperti para penjelasan sebelumnya dari contoh-contoh karya ilmiah, dalam menulis karya ilmiah itu tuh dibutuhkan data-data yang jelas, artinya penulisan karya ilmiah itu tidak mengada-ngada. Yang berikutnya, analisis. Analisis karya ilmiah ini juga sangat diperlukan, karena selain kita menulis melalui data-data yang sudah ada,
analisis juga diperlukan agar tulisan kita ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk orang lain atau pertimbangan untuk diri kita sendiri, sehingga kita dapat menganalisis keberhasilan apa yang bisa ditulis dari karya tulis yang kita buat. Terus yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini kurang lebih seperti rangkuman dari karya tulis yang kita buat atau inti dari karya tulis yang kita buat, serta kritik dan saran itu kita meminta kritik dan saran dari pembaca untuk membangun pembuatan karya ilmiah kita. Sedangkan komponen karya tulis ilmiah itu, yang pertama itu ada kata pengantar, yang kedua itu adalah abstrak, yang berikutnya lagi daftar gambar dan tabel jika dalam karya ilmiah itu dibutuhkan disertakan dengan daftar gambar dan tabel. Yang berikutnya adalah daftar isi. Daftar isi ini untuk memudahkan pembaca untuk menemukan halaman yang ingin mereka baca. Setelah itu di bagian daftar isi juga ada bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 ini ada pendahuluan, ada latar belakang masalah, ada rumusan, dan ada tujuan. Latar belakang masalah ini kurang lebih dia menjelaskan arti dari judul yang kita buat. Misalnya penelitian yang kita buat di karya ilmiah kita itu tentang banjir, maka di latar belakang masalah itu kita bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan banjir, latar belakang yang melatar belakangi terjadinya banjir itu seperti apa. Jadi ini bisa kita tuliskan di latar belakang masalah. Yang berikutnya lagi adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah pemetaan masalah-masalah yang kita ambil tadi, yang akan kita teliti tadi, supaya masalahnya itu tuh dari masalah yang kompleks bisa menjadi masalah yang lebih sederhana, sehingga pada proses penelitian itu semuanya itu bisa secara sistematis, jadi tidak saling bertabrakan. Dan yang berikutnya ada tujuan. Di dalam tujuan ini dituliskan tujuan kita melakukan penulisan karya ilmiah ini untuk apa. Tujuannya itu harus jelas untuk apa karya ilmiah itu kita buat. Lanjut kepada bab 2. Bab 2 ini berisi tentang pembahasan. Jadi pembahasan di sini ada pembahasan atau isi di sini menjelaskan tentang maksud dari karya tulis yang kita buat seperti banjir. Di bagian isi ini kita menjelaskan secara sedetail mungkin tentang topik yang kita ambil. Lanjut ke bab 3, penutup. Di penutup ini ada kritik dan saran, dan berikutnya adalah kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka itu sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, karena dengan daftar pustaka bisa membuktikan bahwa karya ilmiah yang kita tulis itu berdasarkan data-data yang ada dengan menuliskan sumbernya, sehingga informasi yang kita tulis secara ringkas di dalam karya tulis ilmiah kita bisa dibaca lagi oleh pembaca yang ingin mengetahui informasi yang kita berikan itu secara lebih luas lagi. Baik, itu adalah pertemuan yang kedua tentang sistematika dan komponen-komponen karya ilmiah. Kita lanjut pada pertemuan yang ketiga, kode etik dan pelanggaran ilmiah dalam penulisan karya ilmiah. Seperti hal-hal lainnya, karya ilmiah juga mempunyai kode etik yang harus dibuat agar tidak menimbulkan pelanggaran-pelanggaran pada proses penulisannya. Yang pertama kita lihat tentang kode etik. Sifat etika penulisan ilmiah terdiri atas kejujuran, honestly, bebas dari plagiarisme, menjunjung hak cipta, kebebasan, serta keteradalan. Yang pertama itu adalah kejujuran. Yang kedua adalah bebas dari plagiarisme. Bebas dari plagiarisme itu bukan berarti bebas dari plagiarisme itu maksudnya kita tidak mengambil hak cipta orang lain, misalnya dengan kita mengcopy paste hasil cipta orang lain. Setelah itu kita mengganti nama penciptanya itu dengan nama kita sendiri. Nah, itu yang disebut dengan plagiarisme. Dan itu melanggar kode etik dari penulisan karya ilmiah. Yang berikut menjunjung hak cipta. Menjunjung hak cipta di sini menurut saya kita menghargai hak cipta yang telah dibuat. Artinya
ketika kita menggunakan referensi orang lain untuk menulis karya ilmiah kita, berarti kita tidak boleh mengurangi atau melebih-lebihkan apa yang sudah ditulis dan tidak menggandakan apa yang karya ilmiah yang sudah ada. Misalnya kita memfotokopi atau menggandakan lebih banyak untuk diedarkan tanpa ada izin yang berlaku. Itu adalah sifat etika atau kode etik dalam penulisan karya ilmiah. Berikutnya kita masuk pada pelanggaran ilmiah. Pelanggaran ilmiah ini yang pertama yaitu fabrikasi, merupakan perbuatan merekayasa secara tidak sah atau memanipulasi data hasil penelitian atau informasi ke dalam karya ilmiah. Baik teman-teman, fabrikasi merupakan perbuatan merekayasa secara tidak sah atau memanipulasi data hasil penelitian atau informasi ke dalam karya ilmiah. Fabrikasi ini bisa dicontohkan dengan kita itu mengambil tentang data penduduk, tapi karena kita malas untuk terjun langsung ke lapangan, kita mulai mengarang bahwa contohnya penduduk di desa Malanuza ini ada berapa ratus jiwa. Itu kita mengarang saja tanpa ada data yang jelas karena kita malas untuk meneliti. Nah, hal itu termasuk dalam pelanggaran ilmiah, yaitu dalam bagian fabrikasi. Yang kedua adalah falsifikasi, dan yang ketiga adalah plagiat, yang keempat kepengarangan yang tidak sah, dan yang kelima konflik kepentingan, dan yang terakhir pengajuan jamak. Baik teman-teman, itu adalah pertemuan yang ketiga tentang kode etik dan pelanggaran ilmiah dalam penulisan karya ilmiah. Yang berikutnya kita masuk di pertemuan yang keempat tentang teknik mencari sumber tulisan dari buku dan jurnal nasional. Baik teman-teman, kita lanjut pada pertemuan yang keempat tentang teknik mencari sumber tulisan dari buku dan jurnal nasional. Jadi baik untuk mencari teknik untuk mencari sumber tulisan dari buku dan jurnal nasional ini, yang pertama itu ada beberapa referensi. Yang pertama kita harus mengenali dulu tentang jurnal nasional. Jurnal nasional ini adalah karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Ciri-cirinya itu memiliki ISSN, memiliki terbitan versi daring atau online, dikelola secara profesional, ketepatan, keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, dan identitas jurnal. Bertujuan menampung atau mengomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Yang kedua itu jurnal nasional terakreditasi. Jurnal nasional terakreditasi adalah terbitan berkala ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Kepala LIPI dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Jadi untuk teknik mencari sumber tulisan dari buku dan jurnal nasional ini, yang pertama kita bisa menggunakan Google Scholar. Google Scholar adalah layanan yang diperuntukkan untuk pencarian artikel ilmiah yang dapat diperoleh dalam bentuk PDF. Sedangkan yang kedua adalah Citeaser, terus Deutsch, dan IEEE. Itu saja teknik mencari sumber tulisan dari buku dan jurnal nasional. Kita lanjut pada pertemuan yang kelima tentang teknik mencari sumber tulisan dari buku dan jurnal internasional. Jurnal internasional adalah terbitan berkala ilmiah dengan kriteria yang berlaku.
Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Dengan ciri-cirinya itu memiliki ISSN, ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB seperti Inggris, Prancis, Arab, Rusia, dan Tiongkok, memiliki terbitan versi daring, dikelola secara profesional. Dewan editor atau editor board adalah pakar di bidangnya dan sedikitnya berasal dari 4 negara. Nah, teknik untuk mencari jurnal internasional ini, yang pertama itu kita juga masih bisa menggunakan Google Scholar. Yang kedua menggunakan Skin Direct. Yang ketiga ResearchGate. Yang keempat Cambridge Core. Yang kelima website, dan yang terakhir itu Oxford Journal. Jadi begitu saja penjelasan saya di pertemuan yang kelima. Kita lanjut pada pertemuan yang keenam tentang teknik mengutip dan menyusun daftar kutipan. Jadi teknik-teknik mengutip dan menyusun daftar kutipan ini ada beberapa. Yang pertama itu, kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Dan yang kedua, jarak antara baris kutipan adalah 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diapit dengan tanda kutip atau kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Dan yang keempat, setelah kutipan, jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Baik, itu saja penjelasan tentang teknik mengutip dan menyusun daftar kutipan. Kita lanjut pada pertemuan yang ketujuh tentang kesalahan-kesalahan dalam sebuah karya ilmiah. Kesalahan-kesalahan dalam menyusun sebuah karya ilmiah ini, yang pertama, kesalahan dalam menyusun struktur penulisan karya tulis ilmiah. Kesalahan dalam menyusun struktur ini juga sangat berpengaruh dalam penulisan karya ilmiah, karena jika penulisan karya ilmiah ini tidak berstruktur, maka karya ilmiah ini akan menjadi tidak rapi, sehingga pembaca tidak akan mengerti tujuan dari penulisan karya ilmiah ini untuk apa, latar belakangnya seperti apa, itu tidak akan bisa tersampaikan secara baik kepada pembaca. Yang kedua, penulisan bagian abstrak. Penulisan bagian abstrak ini juga harus jelas. Yang ketiga, isi terlalu panjang dan pendahuluan yang berlebihan. Jadi, isi yang terlalu panjang dalam sebuah karya ilmiah juga itu tidak baik, karena jika isinya terlalu panjang dan terlalu berbelit-belit, maka pembaca akan bingung maksud dan tujuan yang sebenarnya dari karya tulis ini itu seperti apa. Dan pendahuluan yang berlebihan. Pendahuluan yang berlebihan seperti menulis latar belakang yang terlalu panjang, terlalu berlebihan, dengan masalah-masalah yang terlalu kompleks, itu juga akan membuat pembaca juga akan bingung dan pastinya akan tidak mengerti dengan tujuan dari karya tulis kita. Dan yang terakhir itu, kesalahan dalam cara mengutip pendapat orang lain sehingga terkesan menjiplak atau plagiat. Oke. Baik, itu saja penyajian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mulai dari pertemuan 1, dari pertemuan 7. Apabila terdapat kekurangan atau hal-hal dalam penjelasan saya tadi yang tidak sesuai, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.